Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih bersama aku di sini, Putri Audrey Ramadhani, mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Administrasi Publik dengan NIM 66612300170. Oke, kita langsung aja ke presentasi dan juga analisis matriks Well and Rows pada aplikasi mobile JKN. Gitu. Oke, mari kita langsung aja. Nah, untuk pembahasan presentasi kali ini kita akan membahas terkait apa itu definisi dari IT governance, terus juga 3 prinsip penerapan IT governance, deskripsi tentang apa itu mobile JKN, terus juga matriks governance, arrangement, dan juga kesimpulannya. Oke, kita mulai ya. Oke, yang pertama itu sebentar. Yang pertama itu ada, kita cari tahu dulu nih terkait apa itu IT governance. Nah, menurut Weil and Rose tahun 2024, IT governance ini adalah framework yang spesifik dalam pengambilan keputusan atau akuntabilitas untuk mendukung kebiasaan perusahaan dalam menggunakan teknologi informasi. Definisi tersebut menitik beratkan bahwa IT governance harus mampu mengarahkan perilaku pengguna TI sesuai dengan perilaku yang diinginkan atau ditetapkan. Perilaku yang sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai, strategi, dan budaya dari organisasi tersebut. Gitu. Jadi sesuai gitu loh, penggunaan IT atau TI-nya ini memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, lebih lanjut, menurut Weil and Ross, untuk mencapai keselarasan antara teknologi informasi atau TI dan bisnis, perusahaan perlu memiliki proses pengambilan keputusan yang efektif terkait penggunaan TI ini. Jadi, tidak hanya serta-merta menggunakan TI sebagai bentuk digitalisasi, tapi juga harus sesuai dengan memang kebutuhan, budaya organisasi, dan juga decision yang memang diperlukan. Seperti itu. Terus mereka mengidentifikasi adanya 3 mekanisme tata kelola TI yang paling efektif menurut Weil and Ross, di mana yang pertama itu adanya struktur pengambilan keputusan, menentukan siapa yang berhak mengambil keputusan terkait penggunaan TI ini, dan bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan. Yang kedua, ada proses pengambilan keputusan, menentukan bagaimana keputusan TI dibuat, kemudian termasuk proses perencanaannya, penganggaran, bahkan sampai proses evaluasinya juga harus diputuskan. Yang ketiga ada komunikasi dan kolaborasi. Menentukan bagaimana komunikasi dan kolaborasi antara tim TI dan juga tim bisnis atau tim organisasinya untuk memastikan bahwa kebutuhan bisnis atau organisasi dipenuhi oleh teknologi dan informasi. Dengan menggunakan ketiga mekanisme ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan TI dan mencapai keselarasan antara TI dan juga bisnis atau kepentingan dari organisasi. Nah, pada analisis kali ini saya akan menganalisis terkait dengan aplikasi mobile JKN. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya mobile JKN, apalagi pas zaman-zaman COVID nih, atau teman-teman yang sering banget gunain mobile JKN untuk cek-cek kesehatan gitu ya. Jadi, di sini mobile JKN itu adalah aplikasi resmi yang dinaungi atau dimiliki ya oleh BPJS Kesehatan yang memungkinkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN mengakses berbagai layanan secara daring melalui smartphone. Aplikasi ini dikembangkan di bawah instansi BPJS tentunya, atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, lembaga yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan program JKN. Mobile JKN ini pertama kali diluncurinya pada tahun 2016 dan terus mengalami pembaruan untuk meningkatkan pelayanan tentunya. Seperti itu.
Nah, apa sih fungsi aplikasi mobile JKN? Dan juga apa aja sih fitur-fiturnya yang ada di sana gitu ya? Yang pertama kita ke fungsi dulu. Dari sisi fungsi aplikasi mobile JKN, yang pertama tentunya memudahkan peserta JKN mengakses layanan BPJS tanpa harus datang ke kantornya, kayak misalnya, pembayaran dan juga hal-hal yang sifatnya administratif yang, kalau misalnya dulu kita harus ke loket, ke teller, atau ke, kantornya langsung, sekarang kita bisa lewat aplikasi dan juga nanti bisa disinkronisasi ke aplikasi lainnya, misalnya untuk pembayaran atau lainnya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pelayanan, ini sudah tentu. Kemudian menyediakan informasi program JKN secara transparan, baik itu eee, pelaksanaan program ataupun lainnya. Dan juga mendukung program digitalisasi layanan publik, kayak gitu. Di mana pelayanan publik tentunya sekarang udah harus, adaptasi dengan digitalisasi, karena itu untuk mendukung efisiensi juga, teman-teman. Kemudian, apa aja sih fitur-fitur yang ada di mobile JKN? Yang pertama itu ada pendaftaran peserta baru, pengecekan status kepesertaan dan iuran, perubahan data peserta, kemudian pendaftaran antrean online di fasilitas kesehatan, pembayaran iuran, pengaduan keluhan dan saran, informasi fasilitas kesehatan terdekat, kartu peserta digital. Nah, ini udah bener-bener rinci banget dan memang fiturnya didesain juga untuk memang kebutuhan dari program JKN nih, teman-teman. Kayak teman-teman nggak harus datang lagi nih untuk ngecek status kepesertaan dan juga bayar iuran. Well, kalau dulu kan kita harus banget ya datang ke rumah sakitnya atau kayak datang ke loket gitu ya, harus ngantri, dan ini enggak, teman-teman. Jadi kayak bisa buka aplikasinya, terus nanti teman-teman ya udah tinggal bayar aja gitu via virtual account dan mobile banking kayak gitu. Terus pendaftaran antrian online di fasilitas kesehatan. Nah, ini saya sendiri pernah menggunakan pendaftaran antrian online di fasilitas kesehatan dan itu memang jauh lebih cepat dibandingkan kita tidak menggunakan mobile JKN kayak gitu. Nah, di sini saya sudah mencoba Nah, di sini saya sudah mencoba untuk menganalisis governance arrangement matrik pada mobile JKN, di mana di bagian business monarchy itu. Nah, ini adalah hasil penjelasan untuk tabel tadi ya, teman-teman. Di mana untuk business monarchy, kalau misalnya teman-teman bisa dilihatin tadi, ke atas sini ya. Untuk business monarchy-nya ini sendiri tentunya untuk pengambilan keputusannya dilakukan oleh Dewas atau Dewan Pengawas BPJS, dan sekali lagi pengambil keputusannya oleh Dewan Pengawas BPJS sendiri, baik itu strategi maupun memang ada beberapa kebutuhan dan juga kayak kerjasama dan lainnya terkait BPJS, tentunya diambil sendiri keputusannya oleh Dewan Pengawas. Terus IT Monarch-nya itu keputusannya dipimpin oleh pimpinan TI, yaitu CIO atau Chief Information Officer dari BPJS sendiri. Kemudian feodalnya itu setiap unit organisasi atau fasilitas kesehatan mandiri mengambil keputusannya sendiri-sendiri. Jadi meskipun dinaungi oleh BPJS, cuman pelaksanaannya di setiap Vaskes itu beda-beda ya, teman-teman. Kemudian ada federal atau keputusan diambil bersama antara pusat yaitu BPJS, Kemenkes, dan unit yang terkait. Terus juga ada duopolinya atau dua pihak utama bagi peran dalam pengambilan keputusan, misalnya Dinas Kesehatan dan BPJS. Dan itu tadi, kita balik lagi ke federalnya di mana ke feudalnya di mana memang itu juga tergantung dari fasilitas kesehatannya. Kemudian ada anarsinya, tidak ada struktur pengambilan keputusan jelas, setiap pihak bebas mengambil keputusannya. Jadi ini lebih fleksibel kalau teman-teman bisa lihat di Business Application Needs-nya itu fasilitas kesehatan mandiri. Jadi setiap fasilitas kesehatan punya
Bukan kebijakan ya, kayak ketentuannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, memang ada beberapa, kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan pakem yang memang harus ditaati juga oleh mereka gitu. Kalau untuk federalnya sendiri, seperti yang tadi ya teman-teman, jadi nanti dari, oke, kita lanjut ke IT principle-nya, di mana kebijakan dan prinsip utamanya dalam pengelolaan TI-nya ini lebih ke standar keamanan dan juga integritas data ya. Kemudian ada IT arsitekturnya, desainnya, dan struktur sistem IT-nya yang digunakan termasuk integrasi aplikasi dan infrastruktur. Kemudian IT infrastruktur strateginya lebih ke pengelolaannya dan juga business application needs-nya, kebutuhan aplikasi bisnis seperti mobile JKN ya tentu saja kebutuhannya untuk pelayanan kesehatan ya teman-teman. Terus juga IT investment-nya, keputusan investasi terkait pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan IT, dan input atau decision-nya lebih ke pihak yang memberikan masukan dan juga pengambilan keputusan dari organisasi tersebut. Nah, ini kalau misalnya tadi kita membicarakan tentang bisnis modernisasinya, siapa yang mengambil keputusan ya Dewan Pengawas, kemudian dari IT investment-nya siapa yang mengambil keputusannya juga Dewan Pengawas, terus dari IT modernisasinya yang mengelola ya CIO tadi, Chief Information Operational BPJS-nya, segala sesuatunya terkait IT itu diawasi langsung dan dikelola langsung oleh CIO BPJS. Kemudian untuk feudalnya menyesuaikan dengan fasilitas kesehatan secara masing-masing gitu ya, di setiap fasilitas kesehatan punya caranya masing-masing, tapi masih ada aturan pakemnya yang harus mereka taati gitu, seperti SOP nasional. Oke, terus juga ada Kemenkes dan BPJS sebagai federalnya, terus sebagai masukannya untuk memberi masukan sebaiknya bagaimana terkait investasi dan juga pengembangan organisasinya termasuk dengan penggunaan IT-nya kayak gitu. Untuk infrastrukturnya sendiri ya tentu saja unit sesuai dengan kebutuhan dari unit bisnis BPJS dan juga kebutuhan dari Kemenkes ya. Dan bisnis application-nya ya digunakan oleh puskesmas, rumah sakit, dan juga fasilitas kesehatan lainnya. Dan IT investment-nya itu teman-teman tentu saja masukannya dari BPJS dan Kementerian Keuangan ya. Kenapa di sini ada Kementerian Keuangan? Karena untuk membuat sistem informasi atau IT itu kan butuh dana ya untuk pemrogramannya, terus untuk pembuatan aplikasinya itu juga membutuhkan anggaran. Sehingga di sini BPJS melibatkan Kemenku juga untuk masukannya seperti itu. Nah, untuk duopolinya itu ada di business application list-nya itu yang memang untuk Dinas Kesehatan dan juga BPJS. Terus juga untuk IT investment-nya tentu saja BPJS melibatkan, tidak hanya BPJS ya, tapi BPJS juga melibatkan pihak eksternal gitu seperti pembuat aplikasinya dan bekerja sama dengan pihak eksternal atau mitra swasta. Oke. Ini seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, di mana yang pertama itu untuk kita bahas dari implikasi tata kelola, bahwa sentralisasi versus desentralisasi. Tabel yang tadi saya jelaskan menunjukkan area yang sangat sentralistik di mana bisnis monarki atau IT monarki dan area yang lebih kolaboratif atau bahkan terdesentralisasi, lebih ke federal atau feudal. Terus kolaborasi multi pihak pada model federal, keterlibatan banyak pihak seperti Kemenkes, BPJS, unit bisnis, rumah sakit, puskesmas gitu ya. Penting untuk memastikan bahwa kebutuhan aplikasi mobile JKN sesuai dengan kebutuhan lapangan, bahkan ke unit-unit terkecil ya. Kemudian ada juga risiko dan kontrol, di mana model anarki dan feodal berisiko menimbulkan inkonsistensi layanan, keamanan data, dan investasi yang tumpang tindih. Kemudian ada rekomendasi yang bisa diberikan. Yang pertama itu perlu menguatkan model federal untuk mobile JKN, mobile federal yang melibatkan BPJS, Kemenkes, dan unit-unit yang sangat penting agar layanan terintegrasi dan merata dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Kemudian ada hindari model anarki, di mana
Model tanpa struktur pengembalian keputusan harus dihindari agar tidak terjadi kebingungan dan risiko keamanan data. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, keamanan data di Indonesia memang cukup rentan dari kasus-kasus yang sering terjadi kayak gitu. Terus juga ada penjelasan peran dan tanggung jawab, di mana setiap pihak perlu memiliki peran yang jelas sesuai dengan domainnya agar tata kelola mobile JKN tetap efektif dan juga efisien. Oke, dari penjelasan-penjelasan. Gimana, Coba? Gimana selesai? Oke, dari penjelasan-penjelasan saya sebelumnya terkait dengan analisis matriks Weil and Ross, pengelolaan teknologi. Oke, terkait dengan penjelasan saya mengenai analisis matriks Weil and Ross tentang pengelolaan teknologi informasi pada aplikasi mobile JKN menunjukkan bahwa pola tata kelola yang cenderung terpusat namun kolaboratif dengan model duopoli dan juga federal yang kuat. Hal ini terlihat dari pembagian peran antara unit TI dan juga pimpinan BPJS dan pemangku kepentingan eksternal seperti Kementerian Kesehatan, terus tadi juga melibatkan Kementerian Keuangan, terus juga rumah sakit, klinik-klinik, bahkan ke puskesmas gitu ya, kali ini yang benar-benar paling bawah. Kemudian bahwa keputusan TI-nya dan investasi dilakukan oleh pimpinan, tentunya tadi oleh Dewa sendiri, sementara arsitekturnya dan infrastruktur teknisnya diserahkan ke unit TI yang ahli di bidangnya. Kebutuhan aplikasi berasal dari berbagai pihak seperti penggunaan layanan, fasilitas kesehatan, sehingga keputusannya itu lebih ke bersama teman-teman federal atau duopoli, tapi tetap saja untuk keputusan finalnya itu ada di Dewan Pengawas. Model tata kelola seperti ini memberikan keseimbangan antara kontrol pusat dan kebutuhan lapangan sehingga mobile JKN bisa terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pengguna namun tetap standar secara nasional. Jadi garis besarnya adalah untuk pengambilan keputusan memang atau masukan-masukan itu memang datangnya juga dari pengguna aplikasi karena pengguna aplikasi lah yang tahu apakah aplikasi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan mereka atau malah tidak sesuai. Tapi tentunya masukan-masukan dan keputusan akhir terkait bagaimana TI atau IT ini di mobile JKN ini akan berkembangkah atau mengalami perubahankah atau lainnya itu tetap berada di wewenangnya Dewan Pengawas BPJS gitu. Oke teman-teman, sekian sesi pembahasan dan juga presentasi dari saya. Sekian ya. Nah, itu dia nih teman-teman, video hasil analisis matriks Weil and Ross dari aplikasi mobile JKN. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang pernah pakai aplikasi mobile JKN apalagi pas masa-masa Covid atau teman-teman yang sering check up ke dokter gigi, itu bisa banget teman-teman pakai mobile JKN. Jadi mobile JKN itu sebenarnya efisiensi banget buat pelayanan gitu, makin lebih cepat, terus juga ya kita nggak harus antri-antri lagi gitu ya. Tapi itu semua tergantung rumah sakitnya seperti analisis tadi, karena memang wewenangnya diberikan lagi ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di leading sektornya kayak gitu. Mungkin video kali ini terkait analisis matriks Weil